berdirinya Desa Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Kisah mengenai Kiai Wulung erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Kabupaten Wonosobo. Meskipun sumber tertulis sangat terbatas, sejarah secara lisan masyarakat setempat memberikan gambaran sosok beliau sebagai tokoh penting di masa lampau. Berikut adalah poin-poin utama mengenai kisah beliau. Kiai Wulung diyakini oleh masyarakat setempat sebagai tokoh yang membabat alas atau membuka lahan dan mendirikan Desa Wulungsari. Nama Desa Wulungsari sendiri diambil dari nama beliau sebagai bentuk penghormatan. Beliau bersama pengikutnya membabat hutan belantara untuk dijadikan lahan pertanian. Beliau mengarahkan gotong royong membuat saluran irigasi dan mengerjakan tanah dijadikan area persawahan sebagai tempat bercocok tanam. Kiai Wulung dipercaya hidup pada abad ke-17 dan merupakan sahabat karib serta rekan seperjuangan dari tokoh-tokoh besar pendiri Wonosobo, yaitu Kiai Walik dan Ki Ageng Wonosobo. Sejak masa Kiai Wulung, wilayah Wulungsari difokuskan sebagai penyangga pangan untuk wilayah pusat pemerintahan yang saat itu di Desa Plobangan. Ini ditandai dengan banyaknya sistem pengairan atau dam air kuno yang ada di Desa Wulungsari. Desa Wulungsari bertetangga langsung dengan Desa Plobangan. Karena kedekatan geografis dan hubungan emosional para tokohnya, segala aspek kehidupan di Plobangan pada masa itu juga tercermin di Wulungsari. Di wilayah Wulungsari terdapat beberapa tempat yang diyakini sebagai petilasan atau tempat singgah Kiai Walik dan Ki Ageng Wonosobo saat mereka berdiskusi atau berkoordinasi dengan Kiai Wulung. Kiai Wulung di Wulungsari Wonosobo murni merupakan sosok lokal yang terkait dengan sejarah awal pembentukan wilayah Wonosobo di era abad ke-17. Adapun Desa Wulungsari terdiri dari 4 dukuh, yaitu Dusun Kacepit, Blinding, Depok, dan Kemeranggen. Berikut adalah rincian mengenai lokasi-lokasi penting dan petilasan yang ada di Desa Wulungsari terkait dengan Kiai Wulung. Di dusun-dusun tersebut yang berdasarkan sejarah secara lisan dan tradisi masyarakat. Dusun Kacepit sebagai pusat religi dusun ini merupakan lokasi yang paling krusial karena disinilah terdapat makam Kiai Wulung. Makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat setempat, terutama pada hari-hari tertentu dalam kalender Jawa. Batu pekaringan Kiai Walik batu tersebut berada di pinggir sungai, di mana zaman dahulu sering digunakan untuk berjemur Kiai Walik setelah membersihkan badan di sumber mata air dekat sungai. Tradisi nyadran setiap tahun, Dusun Kacepit menjadi pusat kegiatan nyadran atau bersih desa. Masyarakat berkumpul di sekitar makam untuk berdoa dan makan bersama sebagai wujud syukur atas air dan kesuburan tanah yang diwariskan sejak zaman pembukaan lahan oleh Kiai Wulung. Dusun Blinding sebagai situs pengairan. Dusun ini memiliki kaitan erat dengan aspek pertanian dan irigasi. Dam kuno di wilayah Blinding, terdapat jejak sistem pengairan kuno yang diyakini merupakan peninggalan masa Kiai Wulung dan rekan-rekan seperjuangannya. Fungsi sejarah konon, Blinding menjadi area teknis di mana aliran air dari sungai-sungai kecil diatur untuk mengairi sawah-sawah di Wulungsari hingga tembus ke wilayah Plobangan. Dusun Depok sebagai tempat singgah menurut cabang ilmu onomastika Jawa atau toponimi Jawa dan tipologi, nama Depok berasal dari kata padepokan. Dusun Depok diyakini sebagai tempat di mana Kiai Wulung dan para pengikutnya melakukan musyawarah atau memberikan pengajaran agama dan tata cara bertani kepada warga.
pertemuan tokoh karena letaknya yang strategis. Dusun ini juga disebut-sebut sebagai tempat persinggahan Kiai Wali saat melakukan perjalanan dari pusat kota menuju wilayah Plobangan. Dusun Kemeranggen sebagai area prajin. Nama Kemeranggen biasanya berkaitan dengan meranggi atau perajin sarung keris. Di masa perjuangan pembentukan wilayah Wonosobo yang penuh tantangan, dusun ini diduga menjadi pusat penyediaan perkakas atau senjata seperti keris dan alat tani bagi para pengikut Kiai Wulung. Sesuatu yang unik adalah sosoknya digambarkan sebagai tokoh yang sangat sederhana. Meskipun beliau adalah pemimpin atau pendiri desa, beliau lebih memilih berbaur dengan warga sebagai petani biasa daripada menonjolkan statusnya sebagai bangsawan atau ulama besar. Pemahaman akan akar sejarah ini diharapkan dapat memotivasi warga untuk terus membangun desa tanpa meninggalkan identitas aslinya. Demikian kisah berdirinya Desa Wulung Sari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Narasumber Ki Purwati Tarjana. Terima kasih.